banyak yang tanya sama aku, Kak coba dong kasih tahu gimana caranya biar apply beasiswa, atau mungkin Kak aku tuh belajar bahasa Inggris tuh biar bisa ngomong sama bule gitu. Karena di sini udah gue datengin nih kan, udah aku datengin salah satu orang ganteng, dan beliau ini adalah salah satu akademisi juga karena pernah kuliah di Amerika dan juga sekarang di Australia. Nah, beliau ini adalah Bapak Nazil Ikdami ya. Jangan panggil Bapak aja karena di sini kalau nanti dibilang Bapak nanti dikiranya kita sama-sama old gitu. Gitu kan. Kakak Nazil lebih muda ini ya. Ada banyak pertanyaan dari siswa-siswa yang belajar bahasa Inggris nih, bagian nih kan. Mereka tuh punya impian buat pergi ke luar negeri ya kan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting sih belajar bahasa Inggris buat apply beasiswa gitu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus banget dari Kak Muhsin. Santai aja. Kayak anak muda aja. Kayak anak muda aja. Pertanyaannya ya penting banget tentang bahasa Inggris itu. Kalau kalian mau meneruskan sekolah S2, khususnya di negara-negara yang menggunakan first language-nya adalah bahasa Inggris. Jadi ya memang syaratnya untuk bisa sekolah ke sana ya pakai bahasa Inggris. Kalau kalian nggak tahu bahasa Inggris ya how would you communicate with people over there? Jadi itu sih. Pengalaman ke luar negeri udah kemana aja ya Kak? Kalau untuk belajar itu di Amerika sama di sekarang alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar lagi di Australia. Tapi kalau untuk sekedar jalan-jalan pernah ke Singapura, Malaysia, terus ke Hong Kong, Jepang, ke Inggris juga pernah, terus ke Meksiko juga pernah, Kanada. Tapi itu buat apa ya? Cuma kayak jalan-jalan itu aja. Maksudnya karena memang kebetulan ada waktu dan ada kesempatan, ada dana juga, makanya bisa jalan-jalan ke sana. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah apakah kalian sudah pernah pergi ya paling keluar kota gitu kan, untuk sama keluarga kalau hari Lebaran, kalau enggak pas hari Natal? Ya kan belum ya. Tapi sebelum kita pergi ke luar negeri yang pasti harus bisa bahasa Inggris dulu dong, ya kan? Yeah. So at least you know how to communicate with people. That is important one. Disebutin sekolahnya di mana? Di Amerika? Di Amerika dulu di University of Georgia. Jadi di State Georgia, daerah Southern. Terus kalau sekarang saya di Monash University. Ada yang bilangnya Monash, ada yang Monash, ada yang it's a matter of pronunciation, it doesn't matter. Okay. Monash itu di Melbourne kotanya, salah satu big city in Australia. Jadi salah satu kota terbesar di Australia itu Melbourne. Oke. Terus ini waktu pertama kali datang ke Amerika nih kan, pernah nggak ngalamin yang namanya cultural shock gitu? Wah itu pasti. Jadi karena kultur beda, budaya beda, ibaratnya makan aja bahan makanannya sudah beda. Kalau kita di Indonesia mungkin makanan pokoknya setiap hari adalah nasi. Kalau dulu pas waktu di Amerika mungkin orang tidak terlalu banyak makan nasi, makanya gandum, roti, daging, ya pasti beda lah, culture shock lah Tapi pasti di situ ada masa-masa ketika kita jadi nangis, pengen pulang, aduh kok seperti ini sih, kayak gini banget sih hidupnya. Tapi juga setelah itu kita juga adaptasi, adjustment, mulai membiasakan diri untuk bisa tinggal di sana. Oke. Jadi ternyata Amerika tuh gak serta-merta asik coy. Nggak kayak di Hollywood pada umumnya gitu. Ternyata kita juga yang gak kuat ngalamin culture shock juga perasa pengen pulang gitu. Oh iya. Ya, otomatis ada perbandingan gitu kan. Iyalah. Jadi ibaratnya gini, simpelnya adalah kalau dulu di Amerika sama sih di Australia juga. Katakanlah kita kalau malam-malam habis belajar lapar. Ibaratnya kan kalau di sini kita tinggal keluar cari angkringan, kucingan, mie ayam, bakso, nasi goreng, mie tek-tek. Kafe. Itu kan di mana aja. Kadang-kadang nggak usah kita keluar, tinggal nunggu abang-abang tek-tek lewat, tinggal pesen. Ya di Amerika, di Australia nggak ada kayak gitu. Kalau ketika malam kita lapar, nyari makan juga agak jauh. Akhirnya masak sendiri juga nggak terlalu bisa masak gitu kan. Jadi ya itulah kayak hal-hal kecil seperti itu yang bikin kita kangen kayak Indonesia. Aduh, coba kalau di Indonesia ya jam segini udah ada abang-abang nasi goreng lewat, tinggal pesen gitu. Jadi buat kalian bawa makanan yang kiranya awet ya, ada 4 tahun gitu kan.
Oke, jadi culture shock yang pertama memang yang dialami culture shock. Dan there are some questions also from some learners that ask me ya. Sebenarnya kalau semisal kita nih kan ngomong sama orang Amerika atau ngobrol sama orang dari luar negeri gitu kan, nggak yang mereka ngomong tuh sebenarnya udah kayak bener-bener kayak di TV atau enggak sih, atau kayak di TV itu kayak di TV Hollywood atau mungkin Amerika yang lain itu kayak di setting actionnya gitu. To some extent yes, of course they speak, maybe faster than we think. Okay. Tapi gini, pengalaman saya adalah ketika ya saya berinteraksi langsung dengan bule katakanlah. Right. Ketika saya di Amerika itu, ketika saya ngomong, mungkin bule itu tahu gitu bahwa saya itu bukan orang Amerika, bahwa saya itu mungkin first language-nya bukan bahasa Inggris. Maka ketika saat itu juga, ketika mereka komunikasi dengan saya ya mereka mungkin mencoba untuk ngomong lebih pelan gitu kan, karena mungkin sadar bahwa saya bukan orang asli Amerika gitu kan. I found it difficult the first a month or 2 months di sana. Jadi 1 bulan 2 bulan itu kayak perjuangan banget untuk bisa benar-benar kayak tune in di sana dalam hal bahasa komunikasi. Tapi setelah itu enak kok. Pengalaman saya apalagi dulu di daerah Southern itu aksennya beda. Jadi aksen Amerika yang Southern gitu kan. Jadi gitu. beda dengan aksen yang seperti kita pelajari di TOEFL atau yang kita mungkin dengar di video musik atau di film-film Hollywood. Tapi ya mungkin di film Hollywood ada juga yang menggunakan aksen seperti itu. Tapi ibaratnya jarang ini. Pas waktu aku di sana itu, pas aku menginjakkan kaki pertama kali di Amerika itu, I completely couldn't pick up any language. Jadi aku sama sekali nggak paham apa yang orang bicarakan di sana kan, aksennya aksen Southern tadi. Tapi ya tadi 1 bulan 2 bulan setelah itu bisa adaptasi. Oke, jadi ini ada yang menarik nih. Ketika kita belum sampai di Amerika sana, kalau menurut Kak Nazil kan, kita udah belajar bahasa Inggris yang ada di kayak sound audio gitu kan, ada yang di audio gitu kan. Tapi ketika kita sampai di Amerika, ternyata mereka logatnya aja beda lagi gitu. Jadi ini akan jadi satu pertanyaan. Kalau menurut Kak Nazil nih kan, apakah adaptasinya itu kalau kita bandingin lebih enakan cepet di Indonesia ketika kita belajar begini, yang formal begini, atau mungkin kita langsung pergi aja ke Amerika, nanti juga kita paham gitu kan? Tentu saja ada plus minusnya ya. Karena kita bicara bahasa, maka kita juga harus bicara masalah dasarnya juga, basicnya. Basic itu berarti kita juga bicara masalah structure, masalah vocabulary, penguasaan kita juga. Paling nggak kita punya modal gitu. Kalau kita nggak punya modal sama sekali, ibaratnya kamu nggak punya uang untuk beli apa-apa, apa yang bisa kamu beli kan gitu kan. Jadi seperti itu, ketika kita paling nggak punya modal sedikit bahasa, terus kita ke sana, pasti ketika sudah sampai di sana, karena kita sudah immerse dengan lingkungan di sana, maka kita juga akan mulai tertarik untuk paham juga kan gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya dasar apa-apa ke sana, ya mungkin tingkat kesulitannya kan beda gitu. Kalau kita sudah punya dasar, ke sana juga mungkin fit in-nya dengan culture, dengan komunikasi dengan orang di sana juga akan lebih cepat daripada ketika kita benar-benar nggak tahu apa-apa. Benar-benar nggak tahu apa-apa kan gitu. Oke, jadi buat lo semua nih ya, yang mikirin nih, kok aku tuh nggak pede kalau ngomong bahasa Inggris, aku tuh suka malu gitu ya kalau ada orang lain yang suka komentar ya kayak wah kamu tuh kok gitu sih aksennya, kamu kok pronunciation-nya salah. Jadi semuanya nggak apa-apa. Jadi inti komunikasi itu kan ya ini jadi permasalahan juga nih sama banyak learner nih kan Kak. Karena banyak dari mereka itu sukanya itu malu ketika aksenku tuh nggak kayak aksen Inggris gitu loh. Jadi gimana sih bikin kita itu merasa percaya diri bahwasanya apa yang kita pelajari ini nggak merugikan orang gitu. Kita kan belajar ya, kenapa? Belajarnya menurut saya nggak merugikan orang gitu loh, karena kita belajar gitu loh. Yang pasti satu gitu, kalau kita pengen maju gitu ya nggak usah malu untuk bikin kesalahan gitu loh. Namanya kita juga learner gitu kan. Dan pengalaman saya sering dulu pas waktu dulu awal-awal di sana ngobrol sama orang nggak paham. Tapi pengalaman saya adalah orang yang saya akan ajak obrol itu juga pasti ketika mereka tidak paham akan menanyakan kayak excuse me, can you repeat again atau gimana gitu kan. Jadi itu memberikan kita kesempatan, kita tidak pede, tapi nyatanya orang yang kita ajak bicara aja malah memberikan kita kesempatan gitu loh untuk menerangkan lagi, untuk menjelaskan lagi apa maksudnya kita omongkan kan gitu kan.
Ya. Dan setelah mereka paham, oh kayak kamu maksud seperti ini, itu kan berarti menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya they are listening gitu loh. Oke. Jadi kita kenapa harus takut itu? Kita nggak usah malu. Jadi itu aja. Jadi kalian tuh nggak usah malu gitu. Kak, aku tuh bingung gitu, mana harus bedain antara American English atau British English. Nah ini paling sering ditanyain sama teman-teman. Ya kira-kira seberapa penting sih kita milih antara accent satu dengan accent yang lain gitu? Dan apa perbedaannya pada umumnya? Ini cuma opiniku saja. Iya, Ya. opini aja. Opiniku itu semua kayak preferensi sih menurut saya. Jadi if you like American accent then you go with it. If you prefer British then you go for it. Jadi nggak ada yang which one is better, itu nggak ada menurutku. Jadi well ini yang aku yakini adalah it's a matter of communication gitu. Jadi mau kamu pakai British, mau pakai Amerika, mau kamu pakai Australia, yang penting kan kita komunikasi bisa paham satu sama lain kan gitu kan. Jadi nobody cares gitu. Jadi I don't know why you care. Ya. Pernah gak ceritain gitu Kak soal impression kamu atau mungkin pengalaman kamu yang paling menyenangkan ketika di Australia itu, atau mungkin ke tempat mana aja yang udah kakak kunjungi ketika di Australia gitu? Momen yang paling aku sukai gitu, yang aku nikmati itu adalah ketemu sama orang baru. Itu yang paling aku sukai. Jadi ketemu dengan orang yang kulitnya aja beda. Oke, ini bukan rasis loh. Ini bukan rasis. Ini bukan rasis. Karena in reality you will meet with other people from other colors, with other languages, with other even cultures. Jadi that happens. Jangan di komen rasis. Yeah. Maksud saya adalah itu malah itu yang aku yang paling aku nikmati adalah ketemu dengan orang-orang yang ibaratnya tadi contohnya kulitnya beda, bahasanya beda, punya kultur dan pengalaman hidup yang beda. Itu yang paling aku nikmati. Kalau masalah kayak tempat-tempat ikonik itu ya of course we like to be there, we like to take selfies over there, and then we like to take pictures with the background of iconic places. But tapi yang aku pribadi yang paling aku sukai ya ketika bisa berinteraksi dengan orang dari berbagai macam bangsa dan background tadi. Jadi bisa kenal, bisa ngomong, itu nikmat gitu loh. Jadi nikmat. Dan itu akan menurutku membuka wawasan kita bahwa orang ternyata seperti ini, seperti itu gitu. Jadi itu aja sih. Maksudnya momen yang paling aku nikmati seperti itu. Kalau dibandingin gitu kan, selama stay di Australia sama di Amerika gitu, enakan di mana? Well, there are pros and cons. Jadi ada baik buruknya. Kalau di Amerika mungkin what I like the most is environment. Maksudnya di kampusku dulu, karena dulu di University of Georgia itu di sebuah kota kecil, yang mana itu kota pelajar, kota mahasiswa. Jadi satu kota itu isinya cuma mahasiswa. Jadi kayak environment belajarnya dapat gitu. Karena setiap hari mahasiswanya sangat aktif belajar di semua tempat, di gedung-gedung, di kampus, di warung-warung kopi, di perpustakaan itu semua penuh dengan mahasiswa dan semuanya belajar, diskusi dan sebagainya. Itu yang membuat aku suka di sana. Di Australia itu karena Monash itu ya itu kampus tapi bukan kayak di Amerika yang tadi kota kampus, bukan. Maka bersinggungan juga di Monash itu bersinggungan juga dengan mahasiswa, dengan orang yang bukan mahasiswa juga bersinggungan gitu. Tapi kan ketika kita bersinggungan dengan yang bukan mahasiswa kan kita juga bisa lebih kenal dengan orang lain yang tidak hanya sekedar mahasiswa tapi mungkin pekerja, orang yang kerja di sana, orang umum dan sebagainya. Jadi itu sih. Cuma kalau plus minusnya kalau di Australia yang aku rasakan kalau ketika musim dingin nih dinginnya ekstrim, dan kalau musim panas juga panasnya ekstrim. Waduh. Bisa sampai 40 derajat. Wah. Dan masalahnya di kos-kosanku itu nggak ada heaternya kalau pas waktu musim dingin. Kalau pas waktu musim panas juga nggak ada AC-nya. Jadi itu yang ya aku bikin ini harus kalau pas waktu musim panas puncak-puncaknya atau musim dingin biasanya suka ini sih lari ke kampus, jadi suka tidur di kampus. Berarti dia termasuk kaum orang yang mencari penampungan, cari penampungan, cari shelter. Kalau di Amerika dulu di apartemenku
Kalau musim dingin dan musim panas kan sudah ada heaternya. Jadi ketika musim dingin ya ada tinggal pencet. Kalau musim panas tinggal pencet kan sudah. Ya. Kenapa nggak bawa kipas angin dari rumah? Iya. Kipas angin itu kalau musim panas, kasih kipas angin tambah panas. Oke, jadi itulah plus minusnya kalau hidup di Australia sama di Amerika. Dan kalau kita bandingin nih Kak, ya kan, perkuliahan di sana nih sama nggak sih kalau kayak kita kuliah atau mungkin belajar di Indonesia itu sama nggak sih? Bedanya di mana Kak? Mungkin secara prinsip hampir sama ya. Mungkin karena Amerika atau Australia itu mungkin anggapannya adalah negara liberal atau apa. Jadi itu juga terasa ketika di perkuliahan yang aku rasakan itu ketika kita diskusi itu lebih asik gitu. Dosen juga lebih banyak memancing mahasiswa untuk diskusi. Kita juga diarahkan untuk diskusi juga dengan teman-teman dan sebagainya. Dan itu lebih terbuka yang aku rasakan gitu. Walaupun mungkin secara sistem perkuliahan dari kurikulumnya beda, tetap beda negara ya beda ini kan sistem beda kurikulum. Tapi secara kayak pengalaman di kelas itu menurutku hampir sama. Jadi ketemu dosen juga kita kayak ketemu dosen tuh kayak ketemu teman gitu loh. Gitu. Kalau di sini mungkin di Indonesia kan ketemu dosen itu kayak kita cium tangan terus sangat menghormati, hati-hati. Itu jadi poin plus kita. Itu bisa jadi poin plus kita. Itu kan kultur kita. Jadi kesopanan. Itu keren gitu. Kesopanan. Jadi kesopanan. Jadi kita ngomongnya juga kalau orang Jawa pakai bahasa kromo inggil gitu kan. Ya. Sama Bapak, nggih Pak. Kalau di Amerika bahkan sama, ya? Kita kayak kadang-kadang beberapa itu tidak hanya beberapa, jadi banyak dosen entah itu di Amerika entah itu di Australia yang tidak mau disebut menggunakan bapak atau menggunakan ibu. Jadi sebut namanya. Katakanlah dosen saya namanya Muhsin, ya udah sebut aja Muhsin. Gitu. Itu kan kayak pertama-tama awkward gitu ya. Jadi kayak kita nggak merasa nyaman. Aku dulu di Indonesia biasa kalau lancang kamu nak dengan dosenku itu manggil nama bapak, ibu gitu kan. Kalau di sana nggak, di Amerika, di Australia itu yang aku pengalamanku malah dosennya itu please don't call me professor atau please don't call me mister atau apa. Gitu. Call me Just call me John, pokoknya seperti itu. Jadi namanya John itu kan. Just call me John. Jadi itu yang bikin awkward. Pertama-tama ya agak risih juga kok ini. Jadi tapi lama-lama juga jadi lebih egaliter. Jadi di mana tempat sebenarnya sama aja gitu ya. Iya. Sama aja, yang penting kita pembawaan dirinya aja. Dan bahasa Inggris itu berlaku buat media kita aja, buat berkomunikasi sama orang lain. Sebetulnya kita juga bisa kok pergi ke luar negeri, jalan-jalan, atau mungkin kita ngabisin waktu gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menikmati momen di sana. Gitu. Itulah kenapa kalian juga mesti bisa belajar bahasa Inggris. Dan gak harus perfect gitu kan. Ya gak? Setuju gak? Gak harus perfect ya kan. Because for me the word perfect, I mean ketika kita menjadi learners ya, ketika kita terlalu mengagungkan mengkultuskan makna perfect, itu misleading menurutku. Karena as a learner we'll never reach that perfect point. Sekali lagi, sebagai seorang pelajar, kita tidak, menurutku kita tidak akan pernah mencapai sebuah titik sempurna atau perfect. Karena kalau sudah sempurna, then we will stop as learner. Apalagi soal accent gitu kan, soal kayak bahasa gitu loh. Jadi yang aku takutkan itu, kalau kalian sudah merasa perfect, ya udah mau belajar. Udah stop itu sebagai seorang learners gitu. Lebih baik punya better English daripada perfect English. Betul. Oh gitu. Betul. Itu perhatikan ya, poin penting buat para haters. Ya kan? Jadi bahasa Inggris itu jangan dibuat pusing, enjoy aja ya. Enjoy. Kalian nggak usah jauh-jauh lah, coba kan ke Singapura. Ke Singapura sekarang murah nih. Maksudnya kamu cuma butuh punya paspor, kamu nggak butuh punya visa. Yang penting kamu punya paspor, punya tiket ke Singapura. Cobalah 1 hari 2 hari ke Singapura. You will find a unique way of speaking English, Singaporean English, which is they have their unique accent, jadi punya aksen sendiri, aksen Singapura. Jadi mungkin how much this lah, maybe ada lalanya seperti itu. Gitu. Jadi kayak punya kita tuh kayak yang di teman kita, teman Jakarta, which is literally gitu kan. So kalau kamu ingin experience sambil belajar bahasa Inggris dengan pengalaman yang beda dengan kamu belajar di Indonesia, cobalah nggak usah jauh-jauh ke Singapura aja. Kan tinggal beli tiket, punya paspor, ngobrol 1-2 hari di sana, pasti kamu akan menemukan bahwa English itu nggak hanya sekedar apa yang kamu lihat di TV, di televisi atau yang kamu dengar di TOEFL, tapi
ada hal yang unik dalam Ya. Inggris bahasa Tapi Inggris. kalau mau mengikuti metodenya Kak Nazil, satu hal, lo mesti nabung ya. Gue tahu gitu berapa sih uang saku kita. Tapi Gitu. sekarang banyak kok promo. Jadi the last time I went to Singapore, I only spend mungkin sekitar 2.500.000. Oke, 2.500.000. Itu sudah termasuk tiket, akomodasi, dan jalan-jalan di sana selama 1 minggu. Oke, 2.500. Pengalamanku ya, Iya. tapi dulu cari tiket pesawatnya yang promo, terus cari Oke. penginapannya yang Oh, kayak menarik nih. pengalamannya itu kayak yang kayak backpacking motel gitu kan. Jadi satu kamar itu berapa, ada bunk bed, tempat tidur atas bawah yang banyak gitu, kita share dengan orang dari berbagai negara. Itu menarik, yang menurutku menarik seperti itu, dan kita bisa save a lot of money, dan kita yang penting bisa jalan-jalan sampai sana seminggu loh, bisa muter-muter cuma 2.500.000 kalau nggak salah. Ya, bayangin aja, kalkulasiin deh. Kalau semisal uang jajan kalian 20.000 ya kan, kalian tabung 10.000, ya 10.000 ke 2.500.000 itu berapa hari coy? Ya kalian hitung-hitung sendiri lah berapa lama kalian bakal ngabisin. Tapi sebelum itu kalian bisa sambil belajar dulu bahasa Inggris. Betul, Nah, betul. so far enjoyin aja. Jadi kayak belajar bahasa Inggris tuh kayak jangan dipikir pusing gitu. Kita, Oh, ini yang menarik. Ketika aku di Singapura, Oke. sebelum pertanyaan lanjut, kalau masih ada pertanyaan. Oke. Ini pengalamanku di Singapura. Aku seminggu di sana itu tinggal di backpacking motel. Oke. Aku sharing bed, aku di atas, bawahku itu dulu orang Jerman. Orang Jerman jangan dianggap ya kalau orang Jerman itu terus orangnya kaya semua tuh enggak. Dia juga nyari tempat yang murah gitu. Oke. Dia backpacking juga selama 1 bulan kalau nggak salah, dan dia juga bahasa Inggrisnya juga standar, dalam arti tidak seperti orang Amerika, orang Australia atau orang Inggris. Bahasa Inggrisnya juga broken English mungkin. Tapi aku juga enjoy ketika aku ketemu dia, aku komunikasi dengan dia, communicate gitu kan, karena dia tidurnya di bawahku. Aku communicate dengan menggunakan bahasa Inggris yang aku pahami, bahasa Inggris yang dia pahami. Kita juga toh masih nyambung, Menyambung gitu. masih paham satu sama lain, kita juga bisa tertawa bareng, bahkan tukar informasi tentang lu udah kemana aja, udah jalan-jalan kemana aja, oh kesini ke tempat ini, caranya kalau mau kesini kamu harus ini, kalau pengen gratis gini, jadi kita tukar info tempat wisata yang gratis di Singapura kan gitu kan. Jadi terus itu baru satu orang ya katakanlah, kan di ruangan itu kan banyak orang gitu kan, ada yang dari Turki, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Australia, jadi banyak orang di situ Yang aslinya bukan bahasa Inggris. betul, tapi kita komunikasi di situ, Nyaman. itu nyaman, nyambung. Ketika kita katakanlah minum sarapan pagi ketemu terus nyambung, tukar-tukar informasi tentang tempat-tempat wisata di Singapura. Itu makanya kenapa aku bilang hal yang paling aku enjoy ketika aku dimanapun di luar negeri adalah berinteraksi dengan orang lain. dari berbagai background. Oke, jadi intinya adalah belajar bahasa Inggris itu bukan sok keren-kerenan. Betul. Bukan hanya itu aja. Ya keren sih emang, ya kan. Cuman yang paling penting adalah bagaimana agar apa yang kita ucapkan itu bisa dimengerti orang lain, dan apa yang diucapkan oleh orang lain itu kita bisa paham. Udah itu aja. Selesai kan? Selesai. Nah, itu. Jadi itu berbagi pengalaman dari Kak Nazil yang udah ya S2-nya ya. S2-nya di Australia dan juga di Amerika Kebalik. sekarang ini. Oh, kebalik. Oh iya, S2-nya di Amerika, S3-nya di Australia gitu kan. Ya. Jangan tanya kalau aku masih di Indonesia. Aku kan cinta Indonesia. But Kalau he will aku- be there. He will be Ya. there. He will be around the world. Aku kesananya kalau jalan-jalan. Nanti mungkin kapan waktu kalau Kak Nazil ada waktu juga kita bakal tanya-tanya soal gimana sih caranya kita cari tips yang gampang agar kita bisa berangkat ke luar negeri atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri dengan harga yang murah. Nah ini kan juga penting banget, nah kan? Penting banget itu. Daripada kalian ngurusin beasiswa nggak tembus-tembus, ya, mending kan kalian juga mikirin gimana caranya kalian punya uang sedikit tapi kalian bisa jalan-jalan dan bisa practice English langsung, dan dengan sambil jalan-jalan otomatis juga bisa meningkatkan rating feed Instagram kalian. Ya, gitu kan bisa nge-vlog juga. Nah, itu aja. Terima kasih banyak ya Kak Nazil. Sama-sama. Terima kasih banyak Kak Sama-sama. Nazil. Nah, ini mungkin dari kalian yang masih punya pertanyaan lagi, kalian bisa tanyain di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa nih buat subscribe, like, dan komen juga. Oke ya. Itu gampang banget karena semua itu gratis, so everything is free. Dan kali ini videonya memang diomongin pakai bahasa Indonesia biar paham aja. Campur-campur sih tadi. Iya, campur-campur ya. Oke, biar paham. sorry. Oke, jadi Maaf. apapun yang kita sampaikan di sini niatnya adalah untuk memberikan kalian informasi baru tentang ya hal-hal yang membuat kalian tuh takut selama ini buat practice bahasa Inggris gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan salam dari gua nih ya kan. We international people and sociable people. Dadah.